10 sampai 20 Saya pengen orang tahu. sehari. Saya pengen tahu. 5 menit. 10-20 komen every day. Berapa menit Anda perlukan? Makasih coach, dirimu mengangkat hati banget, bikin batal mundur ber-MLM. Yes, hidup saya di sini. Ini bisnis industri bagus, industri besar. Cuman yang bikin rusak pelakunya aja. 30 menit lah rata-rata. Let's say 1 jam sehari. Dari rumah, dari manapun bisa. Dari kamar mandi pun bisa. Selagi tiduran pun bisa. Masa sih nggak bisa gitu loh. Kalau Anda komen itu sama seperti Anda sedang ngopi-ngopi sama orang. Let's say 1 jam sehari Anda mendapat waktu. Masa sih nggak mau gitu loh untuk kemajuan bisnis AFC Anda? Nanti kita terbiasa bagaimana membuat komen yang enak didengar, enak dibaca, enak dibaca. Orang senang dengan komen Anda. Orang senang berteman dengan Anda. Berarti visibility Anda semakin tinggi, likability Anda semakin tinggi. Itu akan membuat Anda punya influence, punya pengaruh lebih tinggi lagi. Nanti next materi kita akan bicara itu. Tapi intinya maksud saya, visibility dan likability ini fundamental banget guys. Ya, jadi ini bukan hanya konsep online. Seriously. Ini bukan konsep online saja. Ini konsep mau offline, online sama aja. Artinya gini, kalau offline, kalau di sekitar tetangga Anda di komplek itu, Anda memang menonjol dan memang suka membantu orang, suka bersedekah dan suka membantu orang, suka nggak orang sama Anda? Itu aja deh prinsipnya. Pertanyaannya itu aja deh. Suka nggak orang sama Anda? Nggak ada yang jawab, cuma 3 orang. Padahal 400 orang di sini sambil tiduran kali. Berarti rata-rata di kompleknya nggak disukain, Pak. Tidak disukain. Nah, kalau Anda disukain, ketika Anda menawarkan satu peluang open question, orang mau dengar nggak Anda? Pasti mau dengar. Nih, lu kerja lu di komplek, bikin rusuh, julid, gosip, terus lu mau prospek AFC, nggak ada yang mau join. Gitu loh. Berarti itu visibility dan juga likability. Jadi di network marketing ini, di bisnis yang Anda jalani sekarang ini, AFC ini, Anda dituntut menjadi orang yang lebih baik day per day, day per day. Lebih baik, lebih baik, lebih baik, lebih baik terus. Lebih ramah. Kalau Anda nggak seperti itu, nggak akan jalan bisnisnya. Karena ini bisnis manusia. Jadi ini yang kadang-kadang orang cuma ngirain bisnis jaringan itu cuma bisnis jualan. Enggak. Ini bukan cuma bisnis jualan. Ini people skill. Jauh di atas cuma jualan. Bagaimana memahami manusia. Prinsipnya itu sama, offline, online. Cuman medianya aja online kita buat gitu loh. Tapi prinsipnya nggak pernah berubah. Bisnis jaringan adalah game of relationship. Saya selalu udah bilang itu. Saya yang bilang dari dulu itu. Game of relationship. Bagaimana seni membangun hubungan. Seni berinteraksi. Gitu loh. Kalau sekarang otak lu nyinyir, suka negatif, lu di marketing, gua garanti pasti lu nggak berhasil. Lu closing bisa, tapi berhasil kagak. Gua garanti. Atau dibalik, kalau ada yang udah setahun nggak jadi-jadi, nggak berhasil-berhasil, coba deh dievaluasi, pasti banyak nyinyirnya. Nyinyir. Banyak negatifnya. Atau yang kedua, kayak kemarin teman AFC juga gua ketemu di Bali bilang, dia nggak baper, dia nggak merasa sakit hati, dia nggak merasa nggak ada masalah kayak tadi gue bilang nggak berhasil, nggak masalah buat dia karena dia nggak prospek. Nggak pernah ngapa-ngapain, nggak pernah ditolak. Nah itu Kendrick sama apa dia bilang gitu, bang, gue emang nggak baper bang,
Gua mah biasa aja bang, gua mah positive thinking bang, orang gua nggak prospek katanya. Itu, gua ketawa, grup dari lama. Ya, bang jaga diri nggak mau. Bang, jaga diri nggak manipulatif diajarin juga kan bang. Biasanya kan salah satu objection orang masuk industri takut masuk dalam siklus perdaya memperdaya. Sorry bang, bukan monyet tapi manfaat waktu Q&A aja. Yes, makanya kita harus autentik. Kan saya selalu bilang harus sincere. Ngapain kita manipulatif orang? Kan saya bilang kita harus dituntut menjadi orang yang lebih baik. Memang tulus lu baik. Bersihkan hati memang ketika mau ketemu orang. Niat lu kalau memang membantu orang, ya bantulah orang. Niatmu kalau memang membantu orang yang kayak kemarin tuh salah satu leader di AFC juga Gon, dia itu sampai nangis di stage kita punya acara kemarin. Saya dengar banget. Dia punya goal, dia punya story tuh nyentuh banget. Pasti semua tahu ya ada Gon ya, Merlina Gon, orang AFC juga leader samurai itu. Dia kemarin cerita, ada tadi kayaknya Gon. Dia punya story kemarin itu dia sampai nangis. Saya tahu persis. Begitulah cara Anda memprospek orang. Dengan cara menceritakan dia punya visi, dia sangat senang. Duit iya, tapi dia lebih suka membantu orang. Dia punya tim sekarang itu, Pak siapa gitu dari orang-orang biasa gitu. Gitu loh. Dia senang membagi kebahagiaan bagi orang, merubah, membantu orang yang susah. Itu kan nggak bisa dibeli itu kan hati. Itu loh. Jadi cara masuknya tanya kalau saya butuh apa bagaimana caranya ya. Oke, kalau ada yang mau nanya silakan, tapi tetap pertanyaannya seputar tentang topik ya. Nah, saya tidak ya di luar topik enggak meladenin. Yuk, Bang Ari yang akan pandu yuk. Ya, silakan. Kalau ada yang mau tanya, saya akan lebih mendahulukan mereka yang raise hand. Ya, yang raise hand dulu tanya karena kita bisa lebih interaktifnya lebih asik ya. Karena kalau raise hand dan bisa lihat visualnya. Oke, silakan. Siapa aja, apa aja. Yang penting ada hubungannya sama topik kita malam hari ini ya, likability dan visibility ya. Jangan yang di luar itu. Silakan teman-teman. Atau udah paham semua nih? Gak ada yang perlu ditanya. Enggak, Aja gua tanyain coba kasus Anda. Gua khawatir mereka takut nanya. Iya kayaknya takut nanya. Takut gini, kadang-kadang orang takut nanya nih teman-teman, jangan-jangan takut nanya karena takut dibilang bego pertanyaan sama teman-teman yang lain gitu. Don't worry, kami sama-sama lagi belajar. Oke, ini ada Tukimin. Ya, silakan Pak. Ya, sorry nih, lainnya apa yang tadi mati-mati. Oh iya, iya. Untuk mencapai likability supaya dia suka sama saya kan, mesti PDKT dulu gitu kan. Nggak bisa langsung jual yang katanya itu, jadi mesti pelan-pelan. Nah, terus cara nyari cari kebutuhannya gimana? Masa lu lagi butuh apa lu sekarang gitu, maksudnya baru kenal gitu kan langsung nanyain lu butuh apa, kan kayak kurang etis gitu. Atau mesti berapa lama ya baru kita tanya lu yang lagi butuhin apa gitu kan ya kira-kira cara nanyainnya gimana gitu, yang dia butuh, apakah dia butuh kebagian keuangannya atau kesehatannya gitu, cara masuknya gimana gitu supaya dia menyukai kita untuk likability-nya itu loh. Gitu aja, makasih. Kalau dia menyukai kita, Pak Tukimin, menyukai Pak Tukimin, kan yang pertama adalah yang pasti yang orang rasakan kalau saya baru kenal sama Pak Tukimin, yang membuat saya suka sama Pak Tukimin adalah responnya Pak Tukimin, jawaban-jawabannya Pak Tukimin. Kalau saya ngobrol apa, komennya apa, responnya apa, itu akan membuat saya suka sama Pak Tukimin. Gitu loh. Itu dulu yang pertama, itu dulu. Gitu loh. Nah kalau saya udah suka ya sama Pak Tukimin, orang akan lebih sering berinteraksi sama orang yang dia suka. Wah, itu Tukimin gue suka nih. Besok saya kalau buka Facebook lagi misalnya gitu ya, terus saya lihat ada Pak Tukimin nge-like, saya pasti nyapa. Halo bro, thank you ya bro ya.
Apa kabar lu? Ngapain lu hari ini? Saya malah jadi lebih banyak berinteraksi sama Pak Tukimin karena saya udah suka sama Pak Tukimin. Dari awalnya, dari respon-responnya Pak Tukimin terhadap komen-komennya saya. Nah, kalau saya udah mulai suka, tadi menjawab pertanyaan Pak Tukimin nih, bagaimana Pak Tukimin bisa tahu kebutuhannya saya? Kan ada yang namanya FORML, ya, ada 5 topik yang paling umum diomongin sama orang yang baru kita kenal. F itu family. Misalnya Pak Tukimin bisa ngobrolin soal family kepada saya, gitu kan? Kayak gimana anak-anak, sehat-sehat semua? Gitu. Ya, basa-basinya semua orang akan bilang sehat, gitu ya kan? Tapi kan ini lagi pandemi, anak-anak udah pada vaksin apa belum? Jadi yang kayak gitu-gitu nanti keluar kalau memang saya ada masalah dengan kesehatan anak-anak, ya kan? Lalu ngomongin occupation, kerjaan. Ngomong-ngomong, Bro Ari, sekarang masih aman kan kerjanya kan? Oh, soalnya teman-teman yang lain banyak yang pada kena ini nih, PHK nih, banyak yang kena potongan nih gitu. Tadi kan keluar juga dari saya. Ya gue sih aman, tapi potongan mah iya. Waduh, berat juga. Nah, di situ kan masuk, berarti saya punya kebutuhan apa? Punya kebutuhan bagaimana mengembalikan income saya menjadi 100% lagi. Yang tadinya dari kantor dipotong 30-40%. Ya, atau gini, kan nggak bisa langsung, jadi lo perlu apa kan nggak bisa. Atau gini, atau mungkin maksudnya gini, kalau yang ku tangkap dari Pak Tukimin ini, Bang, yang dibilang Bang Ari itu betul. Jadi gini, kadang-kadang kita nggak sabar cepat langsung pengen gali kebutuhannya. Selalu ingat begini, kalau setiap hari kita interaksi dengan orang dalam sebulan 30 hari, yang pas hari ke-31 itu yang hari yang pertama sebelum itu udah bisa lebih dekat dengan kita. Jadi maksudnya gini loh, yang memang kesannya lama itu ya di 30 hari pertama saja. Kalau yang hari kedua itu kan sudah sering interaksi. Jadi nggak langsung kita tanya, lo lagi butuh apa sekarang? Ya enggak dong. Jadi artinya pasti melalui dari misalkan pertama mulai dari yang FORM yang tadi Bang Ari bilang. Tapi maksudnya saya adalah dibanyakin orangnya. Ya. Dibanyakin orangnya sih lama. Tiap lama 1 hari. Setiap orangnya sih lama. Tapi dibanyakin orangnya jadi nanti kesannya ya tiap hari closing setelah melewatin 30 hari atau 60 hari. Makanya bisnis ini bukan bisnis instan. Gitu loh. Ya contohnya gini deh. Pak Tukimin hari ini nih ya. Menyapa saya. Halo Bro Ari, menyapa Indra. Halo Bro Indra, menyapa siapa nih? Bu Srini, halo Bu Srini, dalam sehari nih, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ada 16 orang, siapa hari ini? Orangnya banyak, tapi setiap orang ini akan meresponi sampai akrab itu 1 bulan, 30 hari katakanlah. Maka di 30 hari ke depan, akan ada 16 orang yang udah siap di open question. Ada 16 orang yang udah siap setiap dalam 1 hari tuh, bisa berat masuk semua, karena udah dibangun dulu hubungannya. Tapi tiap orang butuh 30 hari. Mindsetnya seperti itu. Moga-moga menjawab ya, Pak Tukimin. Ya. Ada lagi yang lain? Kalau bisa di ini dong, di buka mic-nya dong teman-teman. Ya. Nungguin yang resen kayak Pak Tukimin tadi tuh. Ada lagi. Bro Daniel nggak ada yang ditanyain bro. Lo nyimak doang lo. Nah, gini teman-teman, kalau mempraktekkan visibility, saya kasih tahu nih caranya nih. Ini Anda praktek nih. Cara mempraktekkan visibility salah satunya di sosmed adalah dengan cara Anda mengkolaborasikan. Misalkan gini, Anda screenshot habis ini atau Anda ambil videonya. Ini acara kita malam ini, event kita malam ini, Zoom kita ini. Mau screenshot, Anda membuat teks apa? Posting di Instagram Anda. Posting di Instagram Anda. Anda tag atau mention saya dan Bang Ari, nanti saya akan repost. Itu namanya meningkatkan visibility Anda. Ya. Itu loh. Itu namanya meningkatkan visibility Anda. Jadi kalau Anda nggak melakukan itu, ya sama aja.
gitu loh. Nah itu yang harus kita lakukan setiap hari seperti begitu konsisten. Nah visibility iya dong, itu ya. Itu kalau mau praktek. Udah di repost sama Bang Indra. Iya, saya kan repost. Nah, supaya nanti agak panjang lagi visibility-nya selain dari Bang Ari, Anda bisa juga tag di istri saya, dia juga punya follower lumayan kan. Priscilla Adelaide Kauro. Nah, tuh. Ada di kolom chat. Tuh. Lihat aja di IG saya. Ya gitu caranya. Jadi kalau di repost orang banyak konten Anda, kan visibility makin banyak. Makin banyak yang lihat. Makin banyak yang lihat. Gitu loh. Ini Zoom jadi testimoni SOP 100 Bang Indra minum. Janganlah, jangan kau buat itu. Aku dikasih wenot kemarin. Oke, ada yang mau nanya lagi? Pada malu ngomong di Zoom kayaknya nih, Indra. Ada yang nanya? Kalau nggak nanya, shoot. Ya shoot lah. Kalau nggak ada yang nanya, saya silakan nanya. Ya, siapa nih? Tim Semut. Tim Semut ya. Silakan. Halo Bang Indra. Selamat malam. Malam. Tadi kan kita cerita tentang membangun hubungan ya kan. Kita itu nggak boleh langsung hard selling ya kan Bang Indra, seperti yang Bang Indra ajari ya kan. Terus ada orang yang bilang kalau dia jualan, dia nggak suka jualan ke teman, tetangga, ataupun orang yang dekat dengan dia. Ya, oke. Itu. Suaranya bisa timbul begitu. Dan ini juga saya ada rasakan teman baik saya. Nggak jelas ya? Rasanya nggak jelas ya? Tadi sempat keputus suaranya. Halo. Ya, silakan. Ini kita kan cerita tentang networking kan, membangun hubungan, ya kan? Ya. Nah, ada pendapat beberapa orang yang katanya kalau jualan itu dia nggak suka ngajak teman dekat, maksudnya tetangga Ya. atau yang dekat lah. dengan dia lah pokoknya. Nah, jadi menurut dia susah kalau orang dekat, ring satu lah. Nah itu gimana kalau kita related dengan apa yang kita pelajari dari Bang Indra, bahwa menjaga hubungan itu penting, membangun hubungan itu duluan daripada kita sharing. Ya. Oke. Biasanya orang seperti itu ada macam-macam, Bu. Jadi yang pertama, dia tidak menjual ke ring satu orang-orang yang dia dekat karena dia udah tahu kalau saya ditolak sama orang yang saya kenal, sakit hatinya panjang. Saya bisa baper. Saya bisa kehilangan teman rasanya. Sehingga dia lebih senang menjualan sama orang luar yang belum kenal, yang baru kenal. Jadi kalau hilang ya udah, so what, gue juga nggak kenal banget sama lu. Ada yang seperti itu cara berpikirnya, sehingga dia akhirnya memutuskan. Ya, ada yang cara berpikir yang kedua, Bu.
Dia tahu bahwa orang yang dia kenal itu lebih sedikit jumlahnya dibandingin orang yang tidak dia kenal. Jadi dia lebih senang mentargetkan market yang lebih besar. Itu orang-orang yang dia nggak kenal, tinggal dia melatih caranya bagaimana. Nah, caranya itulah yang kita pelajari malam hari ini, relevansinya di situ. Kita memulai dengan cara menyapa, kita memulai visibility kita dengan posting konten yang bervalue, yang bikin orang senang sama kita. Lalu kita prospecting, kita menyapa, sapaannya juga yang membuat orang senang sama kita. Jadi kita likability-nya juga naik, visibility-nya juga naik. Mereka mau berteman, kalau mereka mau berteman, akhirnya sudah menjadi orang yang kita kenal, tapi dari orang yang belum kita kenal. Nah, itu lebih enak untuk menawarkan produknya atau bisnisnya. Kira-kira seperti itu, Bu. Atau bahasa gampangnya gini, Bu, kalau saya sih men-challenge teman-teman, saya sih bikin campaign dari dulu tuh, dan makanya saya bikin namanya digital networker ya, istilahnya saya itu kan dari dulu digital networker. Campaignnya itu adalah memang kalau udah memahami konsep dan strategi dan caranya, kita memang nggak mau prospek orang yang kita kenal. Justru kita mainnya dari online, karena online yang tidak ada batasan orangnya. Ada 160 juta di Indonesia yang pengguna sosial media atau digital. Itulah baru namanya digital networker. Jadi nggak mau lagi anti kita malam prospek-prospek orang-orang yang kita kenal. Karena ya biasanya penolakan itu datang dari orang yang kita kenal. Lebih bagus kita main dari digital gitu. Nah, makanya itulah yang pengen kita kembangkan. Kalau orang yang kita kenal ya gampang, kita lebih gini loh, kadang-kadang kan kita kan nggak bisa kita salahkan juga. Kalau yang nolak itu orang yang kita percaya, sahabat, bestie atau keluarga, itu kan rasanya sakit kali gitu. Ya, saya rasa gitu aja, Bu. Ya. Thank you. Makasih, Bu. Nah, ini ada Komala Utaf, silakan. Nah, habis itu baru Yani Suryani. Selamat malam, Coach. Ya. Yes, selamat malam, Bu. Iya, kebetulan saya tadi terlambat gabungnya, tapi saya bisa ngerti sedikit. Oke. Saya juga baru di AFC, baru bergabung. Terus jadi sejak kembali bergabung di AFC itu, daftar-daftar nama yang dulunya saya tidak pernah menjalin hubungan itu saya jalin kembali. Karena sudah pernah memang sebelumnya di multi level. Oke. Main di multi level. Terus ini yang saya ingin tanyakan tadi yang di media sosial, kan biasanya kita melike, merespon teman-teman yang kebetulan membuat postingan-postingan. Tapi kadang kita like-nya postingan tidak itu melulu. Mereka mempostingkan tidak itu melulu, gantian, tapi dengan orang yang sama tetap, meskipun kita punya pertemanan itu lebih 5.000, tapi kan tidak semua orang di pertemanan itu yang selalu tampil untuk membuat dia punya membuat konten di situ, maksudnya di profilnya itu saja orangnya. Tapi itu teman dekat, teman-teman yang kita kenal. Tapi kita sering like, sering komen. Terus bagaimana? Apakah kita teman-teman yang dekat itu tapi tidak pernah maksudnya membuat itu konten? Apakah kita reject satu-satu dulu terus mengganti dengan orang-orang lain lagi yang baru begitu? Oke. Iya, cuma itu yang saya ingin tanyakan. Terima kasih. Selamat malam. Terima kasih. Ya, ini pertanyaan bagus nih, Bu. Karena banyak yang ngalamin kayak gini, banyak yang nanya juga kayak gini gitu loh. Oh, yang nongol di timeline saya dia lagi. Padahal saya sering nge-like, saya sering komen. Tapi dia lagi. Nah, itu ibarat begini, Bu. Saya kasih gambaran ya teman-teman ya. Timeline-nya Anda itu ibarat kompleks rumah Anda. Ya, kompleks rumah Anda. Kan ada blok A, blok B, blok C, blok D misalnya. Kalau Anda cuma mainnya selalu sama orang blok A dan B, ya tentunya blok yang di E, F, G, gak ada yang tahu tentang Anda. Visibility Anda di blok F, G, dan yang lainnya tidak tinggi.
visibility Anda cuma ada di blok A dan B, sehingga akhirnya yang ketemu ya teman-teman di blok A dan B aja. Ya. Nah, lalu gimana caranya kalau di sosmed? Artinya malah harus mulai, kan ada friend listnya buku Mala itu ya. Nah, friend listnya nggak aktif, disapa Bu, buka timelinenya, lihat dia ada postingannya masih baru nggak, dia aktif nggak akunnya. Kalau akunnya nggak aktif, dilihat aja unfriend. Kalau akunnya aktif, disapa aja. Ibu mau sapa langsung di inbox boleh, halo apa kabar, kita udah lama kenal tapi nggak pernah ngobrol nih. Misalnya temennya namanya Yani ya, halo Bu Yani, kita udah lama kenal nih di Facebook tapi nggak pernah ngobrol ya. Nah, apa kabar, akhiri dengan pertanyaan. Bisa juga di kontennya Bu Yani. Kalau Bu Yani posting apa di suara siapa ya? Oke, misalnya Bu Yani posting keluarga gitu ya, kok malah menyapa di postingannya Bu Yani. Oh bagus apa? Oh ternyata anaknya 3 ya, wah udah gede-gede ya, nyapa, ya kan? Mulai menyapa orang yang selama ini tidak pernah nongol di timeline-nya Bu Komala, tapi menjadi friend list-nya Bu Komala. Itu kita bilangnya, sama Bang Isa bilangnya zombie list gitu. Jadi dia ada di friend list kita, tapi tidak pernah nongol di timeline kita. Jadi sama seperti kalau offline ya, Bu Komala perlu main ke Blok G, jalan-jalan sampai jalan pagi, mulai menyapa tetangga-tetangga yang di sana sehingga mereka lihat, Bu Komala apa kabar? Begitu sama sebetulnya prinsipnya, sama persis. Kurang lebih begitu Bu Komala. Memang harus banyak piknik istilahnya Mbak Bu Komala. Harus banyak piknik. Gitu. Jadi kadang-kadang kita harus memahami yang kayak Bang Ari tadi bilang, ya mainnya di komplek mulu ya orangnya itu aja. Kalau nggak aktif zombie ya udah di unfriend aja kalau Facebook gitu loh. Terus mulailah ke luaran komplek, blok C, blok ini. Simple kok Bu, pokoknya selalu samakan kayak dalam kehidupan real nyata kita gitu loh. Jadi nggak akan pernah lari dari situ. Bisa sedikit lagi tambahan. Oh silakan. Iya begini Bang, biasanya itu kita kan tadi agak ketakutan menyapa karena kita takutnya ada ketakutan begitu karena kita kan tidak tahu orang-orang di sosmed itu siapa orang, kecuali orang yang memang betul-betul kita tahu. Yang takutnya itu kan penipuan ada lewat sosmed, ada hal-hal yang sedikit negatif di sosmed. Jadi kalau kita juga terlalu sana kemari itu agak ada rasa ketakutan karena mungkin trauma gitu, pernah ketipu atau gimana lewat sosmed. Jadi itu yang kita hindari. Oke. Gimana itu untuk menyikapi ini? Terima kasih. Ya sama aja kan Bu, di offline juga kalau Ibu takut bertemu sama orang baru, takut nanti ketemu penipu, ya Ibu akhirnya nggak jalan-jalan. Nah, ketakutan itulah yang nggak boleh ada. Oh. Ya, bagian dari resiko. Nah, Ibu bisa kurangi resiko itu dengan cara kalau di sosmed, kalau di offline kan juga sama Bu. Kalau Ibu ketemu orang, Ibu akan lihat cara berpakaiannya, lihat bahasanya, lihat obrolannya, omongannya apa. Omongannya gede, nggak segala macem, ya kan? Dari situ kita bisa menilai. Sama di online juga begitu. Ibu bisa lihat dari profilnya dia, lihat dari konten-kontennya dia, sara apa enggak, jorok apa enggak, porno apa enggak, ya kan? Kita bisa lihat jualan apa enggak, aktif atau enggak. Kita bisa lihat dari situ. Biasanya kalau yang akun-akun penipuan, namanya penipu tuh nggak mau kelihatan jelas tuh, fotonya nggak jelas, apanya nggak jelas, namanya penipu. Ngapain dia kasih jelas-jelas? Pasti nggak jelas, polanya nggak jelas di mana, apa segala macam. Bisa lihat dari profilnya kan, sama Bu, persis seperti itu. Gimana? Nggak Bu? Terima kasih banyak masukannya. Tapi takutnya mesti dilawan. Atau gini bahasa gampangnya Bu, kan kita mau prospek dia Bu. Gimana kita ketipu Bu, orang kita yang mau prospek dia? Justru dia yang takut, justru dia ketipu Bu. Kan udah kebalik ini.
jadi kita yang takut ketipu gitu loh. Yang justru Maksudnya untuk memulai ada hubungan begitu, iya kan? ada chemistry antara saya dengan mereka yang saya mau. Benar. Iya benar, karena justru kan kita yang lagi prospecting, berarti kan posisinya kita yang sebenarnya yang ditakutin dia kan, bukan kita yang nakutin dia. Kita mah ramah aja sama orang, selagi kita nggak pernah transfer sembarangan, nggak akan ketipu kita Bu sama orang Bu. Nah kalau ibu gampang transfer, kayak sekarang nih coba, ibu ada m-banking, ibu ada m-banking nggak? Ada tapi dikosongkan isinya. Kalau ibu ada m-banking, coba buka internetnya, klik itu transfer, masukkan nomor rekening saya 3 kayak gitu. Kalau ibu gampang digituin ya gimana? Janganlah gampang disuruh transfer Bu. Ya, oke, thank you Kumala. Oke, berikutnya. Ya, makasih Pak. Next. Bu Yani Suryani. Silakan Ya. Bu. Selamat malam Bang Indra, Bang Ari. Bentar, ini aku kenal ini. Aku udah pernah Kenal lah Bang, Iya. kenal lah Bang. Kita ketemu di Canggu Bang. Oh iya, dia ini luar biasa nih. Aku salut sama dia nih. Ini survival cancer nih. Wow, kamu luar biasa. Ya. Terima kasih Bang, terima kasih. Terima kasih buat supportnya, dan dari malam itu pikiran saya udah mulai kayak ketakutan yang saya ceritakan waktu itu udah mulai berkurang jauh Bang. Ini yang mau saya tanyakan malam ini adalah gini, ini masalah untuk menjalin hubungan di sosial media. Nah ceritanya tuh kemarin lusa saya tuh ngeblas di grup WA. Nah ada dua orang ibu-ibu balik ke saya, gimana caranya gitu. Jadi saya kayak, ayo ibu-ibu yang mau, ini grup juga saya ada di dalam grup itu. Ayo ibu-ibu yang mau ada penghasilan tambahan 5-10 juta per bulan, kita bisa ngobrol nih gitu. Nah ada yang balik ke saya tuh Bang. Nah setelah balik tanya, saya ajak ketemuan gitu kan, karena rumah kita deket. Saya bilang, gimana kalau kita ngopi-ngopi yuk, kita ngobrol sambil, karena nggak kenal muka secara langsung, karena kita cuma ada di grup aja. Terus si ibunya bilang gini, maaf Mbak Yani, saya lagi ada kesibukan nih, kalau habis tanggal 20 gimana? Nah dari 2 hari yang lalu ke tanggal 20 tuh kan jauh tuh Bang. Jadi kayak sebenarnya yang kemarin kita pelajari bahwa 3 hari aja tuh maksimum api-api kayak penasarannya dia atau semangatnya dia tuh 3 hari itu maksimum. Kalau lewat 3 hari itu udah menurun gitu kan ya. Nah takutnya saya gimana tuh caranya kita tetap bisa menjalin sama dia dan bisa tetap dia bersemangat ingin tahu apa sih yang mau Yani sharing ke saya gitu. Jadi dan tidak terkesan seperti gangguin dia aja tiap hari. Karena kalau misalnya saya, halo apa kabar, takutnya dia berpikir bahwa ini orang udah aku bilang habis tanggal 20 kok masih aja chatting sekarang ya gitu. Sementara dari posisi saya pengen bahwa dia biar semangatnya nggak menurun. Itu gimana bicaranya Bang? Simple. Seneng deh kalau udah Bang Indra bilang simple, saya seneng dengernya. Yang bikin kau pusing karena kau cuman punya prospek cuman 1-2 orang itu. Makanya kau nggak sabar nunggunya. Berarti kalau memang dia bilang lagi sibuk, ya udah kau tinggal cari yang lain lagi. Sambil itu dicek dia punya Instagram. Yang penting kau pastikan dia punya Instagram atau Facebooknya dapat. Oke. Nah setelah itu kau rajin-rajinlah komen di postingan dia atau postingan lama atau postingan baru supaya mengingatkan kau ada janji sama dia kayak nagih hutang sebenarnya. Oke. Ya itu aja, terima kasih Bang. Ya jadi kalau kau WA orang merasa terganggu karena private. Tapi kalau di sosmed kita gituin orang nggak senang aja, dia kan keren banget postingannya, keren banget ini. Tapi dia jadi ingat, gue punya utang ya, gue mau janji sama dia, sorry ya saya lupa, gituin aja, psikologi. Oke, siap Bang. Ya, Terima kasih. thank you. Nah teman-teman juga gini loh, ya ini aku bukan
ya aku ngelihat teman-teman di AFC ini kan orang-orang serius ya, maksudnya kadang kalau cuma 12 berapa kali pertemuan ya nggak bisa lah 100% ada dapat. Jadi memang teman-teman ya kalau memang yang ada kemauan untuk belajar ya harus lebih intensif ya, nggak bisa cuma di sini doang gitu. Jadi saya bukan mau promosi, cuman saya lihat ya nggak mungkin semua lah, beberapa orang yang memang serius ya Anda bisa belajar di lebih private gitu loh, biar bisa lebih enak gitu mendetail gitu. Nanti Anda tinggal hubungi saya aja. Oke, silakan Ibu Rosilain. Wah, itu hasiatku ayo hado. Silakan. Masih mute tuh. Ya, oke. Malam Bang semuanya. Ya. Aku mau nanya. Nah, gini, kan aku kan tiap hari ngantar anak sekolah. Kalau mau diangkut itu kan ibu-ibu kan banyak ibu bekerja. Nah, sedangkan anakku kan ABK. Ya. ABK. Jadi anakku kan kalau bicara nggak jelas gitu kan. Jadi kadang ibu-ibu tuh kan nanya, kenapa emang anaknya Bu? Ya anak saya dulu waktu lahiran itu pecah ketuban, terlambat di sesar, saya bilang gitu kan. Gimana caranya saya untuk pertama-tama bicara sama ibu untuk mengenalkan produk AFC gitu Bang? Kamu buru-buru. Kamu buru-buru harus langsung. Gimana cara jawab memperkenalkan produk AFC? Kan buru-buru namanya. Bukan, soalnya perjalanan itu nggak jauh gitu loh, hanya dekat, sebentar lagi udah mau sampai gitu di tempat penghabisan. Setiap hari ketemu kan? Sedangkan ini saya minta nomor teleponnya, dia nggak mau ngasih gitu loh. Ya iya lah, orang nggak kenal. Nah terus lembaran kertas-kertas kayak AFC kayak gini Bang. Cuman kan ada nomor telepon saya. Dia sudah saya ini Bu, anak saya kan emang ABK, cuman saya kasih produk begini. Saya bilang gitu Bang, ada gini. Mana namanya dah? Itu rahasiaku. Oh, itu anak Medan tuh kawan. Modal pergaulan. Nah, itu anak Medan tuh. Jadi gini toh. Tetap prinsipnya itu adalah ketika kita mau menawarkan produk itu, pastikan kita punya hubungan ini sudah, nggak usah percaya kali lah. Ada kalau dari angka 1 sampai 10, di angka 6 ada trust itulah. Itu loh. Ada interaksi lah terlebih dahulu. Karena niatnya kita baik untuk nawarkan. Orang itu kalau ditawarkan, dijuali, nggak suka. Tapi orang suka kalau nanti kalau sudah agak dekat sama itu, udah ngobrol-ngobrol, udah cakap-cakap, nggak meratai, udah nanti cerita-cerita tentang anak, cerita tentang ini, masuklah dia misalkan itu edukasi tentang apa penyakit anaknya itu gitu loh. Edukasi bukan menjual, mengedukasi dan memberikan pemahaman. Nanti pasti akan bilang gimana caranya, barulah masuk itu si persekusi sama si Subarasi itu. Setelah terjadi edukasi dan understanding saudara-saudara semua. Ada amin semua. Kalau ada perlu, kalau ada apa-apa ingat saya, tapi saya kasih nomor teleponnya di sini. Loh. Waduh, berarti kita kembali lagi jadi salesman. Kabur, nggak mau berteman, kabur. Pernah ketemu itu, baru sekali ketemu ngobrol-ngobrol, emang nanya-nanya kenapa anaknya Bu? Ya anak saya waktu itu pecah ketuban, keminum air ketuban, saya CT scan ada cairan di otak, saya bilang gitu kan. Ya nggak apa-apa itu, harusnya kemarin itu kalau lebih nyaman tak ajari satu rahasia sama teman-teman ya. Kalau baru kenal sama orang itu jangan minta nomor WA, minta sosial media saja, Facebook atau Instagram, supaya orang lebih nyaman. Kalau
kalau minta WA nggak semua orang mau. Orang langsung melihat muka kalian sini, semua mukanya ada tulisan MLM di jidatnya. Takut mereka. Ya kan? Kalau anak Medan bilang kan gitu dia. Enteng di perantauan kambing di kampung halaman tapi banteng di perantauan katanya. Oke. Pokoknya intinya itu ya. Intinya semua deh buat teman-teman 350 yang lain udah kabur ya. Intinya jangan buru-buru untuk menawarkan, tapi perbanyaklah prospek dan interaksi dengan orang. Jadi Anda sibuk setiap hari, prosesnya memang agak lama per orangnya, tapi karena sudah banyak orangnya kesannya tiap hari. Ini kayaknya, ini teman-teman kayaknya harus minta sama Pak Niko nih, harus ada offline-nya ini. Nggak masuk gitu. Kayaknya dikit lagi nih, harus ada offline-nya nih, biar dijelasin. Gitu. Ini gemes juga saya nih. Tapi intinya adalah habislah sama Pak Niko disemprot katanya. Ya, pokoknya intinya adalah jangan buru-buru untuk mengclosingkan yang baru dikenal. Tapi kalau yang ketika kita sudah interaksi sebulan sama yang baru dikenal itu, dia kan nggak lagi baru dikenal, udah agak deket kan. Pokoknya cara mengclosingkan orang, contoh kayak itu tadi kan, aku cerita nih gini kan. Tapi tahu nggak sebenarnya kalau anak yang kalau punya ini coba ya aku ngarang lah ini ya toh ya. Jadi teman-teman ya, kalau anak yang punya berkebutuhan khusus itu karena terjadi begini. Memang Anda kemarin itu di risetnya bilang begini. Makanya kita harus begini. Artinya berikan edukasi kepada dia. Jadi memberikan pemahaman. Jadi jangan langsung disodokkan itu AFC. Sampai ada interaksi, kita gali juga dia tahu, ternyata kita tahu dia butuh dan anaknya juga butuh, baru nanti bilang jangan langsung diumbar, ditarik ulur lagi dulu. Nanti kalau saya ada artikel, ini cara ini. Saya nanti ada artikel, Bu. Ibu ada sosial media nggak biar saya share nanti? Ya. Bu bisa baca-baca. Kan enak kan, soft dia kan. Tapi kalau ada 30 orang kayak begitu kan Teman. Artinya masuk dia gitu loh. masuk tuh barang. Thank you ya itu ya. Oke. Makasih Bang semuanya. Ya, sore kali aku Bang katanya. Selalu minta IG orang yang baru kenal. Setuju offline, ini intisari dari trik-triknya dikasih. Perbanyak prospek, perbanyak bergaul, jangan buru-buru jualan produk, perbanyak edukasi. Yes. Cara closing terbaik adalah memberikan edukasi dan understanding, mengedukasi dan memberikan pemahaman. Itu cara closing terbaik, cara jualan terbaik. Oke teman-teman, udah jam 21:02, supaya suara agak bagus sedikit ya. Ya, thank you semuanya teman-teman. Sekali lagi, kalau teman-teman mau mau ada yang ditanyakan, mau sabar, atau kalau bisa DM saya. Terus nanti kalau misalkan mau lebih intens juga, kalau merasa kurang dari sini, bisa juga belajar secara private ya, bisa juga dengan nanti hubungin saya aja. Itu aja ya. Thank you semua. Kita ketemu Senin depan di Senin Sakral.